Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam. Cek. 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 Tes 1. Anak-anak pada kemana? Tidak datang semua. Apa? Japa tolong kasih tahu teman-teman untuk kuliah, untuk masuk ke perkuliahan ya. Ya, selamat malam. Jangan lupa memberi salam ya. Jangan lupa selalu memberi salam. Bukan salam dari Binjai ya. Salam saja, selamat malam kayak apa kayak ya. Oke. Mungkin bisa sebelum kita mulai perkuliahannya bisa dipencet tombol like-nya dulu ya. Kita akan mulai perkuliahan dalam waktu 4 menit lagi ya. Oke. Hari ini tentang metode fleksibilitas ya. Analisis struktur ya, metode fleksibilitas. Suara saya jelas ya, tidak kayak apa feedback kayak ulang-ulang gitu, tidak ya? Sekali saja terdengar ya, cukup jelas ya. Oke. Oke. Ini kenapa cuman beberapa orang saja? Saya harap semuanya sudah masuk ya.
baru 17 orang. Yang belum subscribe bisa subscribe dulu biar bisa komentar nantinya. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai perkuliahan. Kenapa turun lagi jadi 15 orang? Ya udah. Jangan lupa subscribe sebelum ini supaya sebentar di akhir kuliah nanti kalian bisa komentar ya. Komentar untuk tulis komentar kalian hadir atau tidak itu sebentar. Oke. Jangan lupa. Oke. Kita mulai perkuliahannya. Ini saya screenshot dulu yang hadir di awal ini, saya screenshot dulu. Sebentar, kalau tidak tiba-tiba di pertengahan mungkin kalian bisa hadir lagi, saya bisa screenshot lagi. Saya screenshot dulu yang memberi salam di awal, 16 orang. Oke. Kita mulai saja perkuliahannya. Oke, sekarang kita akan mulai perkuliahan analisis struktur metode fleksibilitas ya. Lanjutan dari yang kemarin yang punya kalian tugasnya tabel balok prismatis dulu. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan dengan analisis struktur metode fleksibilitas ya. Oke. Nah, analisis struktur ini merupakan analisis struktur statis tak tentu ya. Analisis struktur statis tak tentu ya. Analisis struktur statis tak tentu ya. Nah, analisis struktur statis tak tentu sendiri itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Itu ada metode energi, distribusi momen, slope deflection, kemudian metode kekakuan, dan metode fleksibilitas. Dalam hal ini kita akan belajar tentang metode fleksibilitas gitu ya. Sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya, metode apa yang belum kalian dapatkan di perkuliahan sebelumnya kan, yaitu metode fleksibilitas. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Kita langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini saya punya contoh soal, hitung momen ya di B dan C ya. Dan kita disuruh menggambarkan untuk SFD-nya sama BMD-nya ya. Jadi kita hitung momen di B dan C. Nah, ini ada titik B dan C. Ada titik B dan C ya. Terus kita gambarkan SFD dan BMD-nya. Ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Ya. Kita gambarkan R1-nya, itu reaksinya. Kemudian langkah pertama itu kita bikin apa? Kita menggambarkan rotasi sudut yang terjadi pada titik yang akan kita tinjau. Jadi kita gambarkan rotasi sudut yang terjadi pada titik yang kita tinjau ya. Rotasi sudut yang terjadi pada titik yang kita tinjau. Nah, dalam rotasi sudut yang titik yang kita tinjau tuh gambarnya seperti ini ya. Kenapa gambarnya seperti ini? Ini kan kalau kayak gini kan melendut ya, karena ada
beban ya. Di sini ada terdapat beban, di sini juga ada beban ya. Seperti yang kalian lihat, di sini ada beban sehingga terjadi lendutan pada sini ya, sudut ya. Terjadi lendutan dan terjadi rotasi pada sudut. Nah, digambarkan rotasi pada sudut itu seperti ini. Ya, rotasi yang digambarkan pada sudut itu seperti ini ya. Seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mau digambarkan juga bisa seperti ini ya. Cuman masalahnya di sini ya, di bentangan B sampai C ini tidak ada beban yang bekerja di situ ya. Jadi tidak terjadi lendutan dan terjadinya rotasi pada sudut. Makanya untuk area B dan C ya, untuk area B dan C itu tidak terjadi lendutan dan rotasi sudut ya. Jadi langkah yang pertama kita menggambarkan ini ya. Kita menggambarkan ini. Ini adalah langkah pertamanya. Langkah selanjutnya adalah nah di sini juga sudah dijelaskan ya. Rotasi dan lendutan hanya terjadi pada batang AB dan batang CD karena pada kedua batang tersebut memiliki beban sehingga kedua batang tersebut bereaksi membentuk lendutan dan rotasi kayak gitu ya. Membentuk lendutan dan rotasi seperti ini ya. Seperti ini. Maka kita lanjut di langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah gambarkan aksi akibat satu satuan gaya yang selaras dengan R1 dan R2 ya. Yang selaras dengan R1 dan R2. Nah, ini akibat R1-nya. Nah, ini adalah aksi akibat R1-nya. Ini kan ada R1-nya. Akibatnya dia arahnya begini ya, untuk satu satuan gaya. Untuk akibat R1-nya, dan ini kita beri nama F ya. F11 dan F21 ya. Kemudian lanjut, ini adalah akibat R2. Akibat R2 untuk satu satuan gaya, maka ada F1 dan F12 dan F22. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, langkah yang ketiga, maka dengan ketentuan metode fleksibilitas ya, ini ketentuan untuk metode fleksibilitas ya. Ini rumusnya. Ya, ketentuan metode fleksibilitas itu Q plus ya, matriks Q plus matriks F kali R sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Nah, kita perlu mencari koefisien matriks Q dan matriks F untuk memperoleh nilai koefisien matriks R. Nah, nilai koefisien matriks R ini matriks yang dimaksud nilai koefisien matriks R itu yang ini kan. Nilai ini adalah nilai untuk R ini adalah nilai di momen yang mau kita tinjau. Jadi momen yang mau kita tinjau kan di B dan C. Jadi kita harus mencari matriks R ya. Kita harus mencari matriks R ya. Itu matriks yang untuk momen di B dan C. Kayak gitu. Nah, nih matriks R di sini sudah saya jelaskan ya. Matriks R ialah matriks reaksi ini. Matriks reaksi R1 sama matriks reaksi R2 ya. Nah, terus matriks Q adalah Q1 ini. Matriks Q1 rotasi sudutnya, matriks rotasinya ya, akibat rotasi di B dan C ya. Sedangkan matriks F ialah koefisien akibat satu satuan gaya. Ini adalah koefisien untuk matriks satu satuan gaya yang selaras dengan R1 dan juga atau R2 kayak gitu. Nah, kita lanjut. Kalau untuk tabel balok prismatisnya itu kan kalian sudah peroleh sebelumnya ya, di perkuliahan sebelumnya. Tabel balok prismatis ini untuk mempermudah kita ya,
untuk mempermudah kita dalam perhitungan metode fleksibilitas. Nah, sebelumnya itu kan di tugasnya saya sudah memberi contoh ya, waktu kemarin itu contoh untuk contoh 2 dan 6 ya. Nah, kalian yang mengerjakan 1 sampai 8 gitu yang dibikin untuk tugasnya ya. Jadi paling tidak kalian sudah paham. Jadi sebenarnya tanpa tabel balok prismatis ini kalian juga bisa mengerjakan soal untuk metode fleksibilitas. Cuman untuk mempermudah perhitungan kita, untuk lebih cepat mempercepat perhitungan kita, maka itu dibuatlah tabel balok prismatis ini. Oke, lanjut. Nah, berikut ini merupakan tabel perpindahan balok prismatis sebagai bantuan agar mempermudah menentukan landutan dan rotasi sudut ini, rotasi dan landutan sudut ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, langkah 3 sudah. Kemudian kita perlu mencari koefisien matriks Q dan F. Untuk ini juga sudah. Akibat beban luar dan dengan tabel bantuan perpindahan balok prismatis yang akan diperoleh gitu ya. Nah, di sini jelaskan rotasi yang terjadi hanya pada batang AB ya. Kemudian rotasi yang terjadi hanya pada batang Q2 itu hanya pada batang CD ya. Rotasi tersebut berlawanan, yang Q1 berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang Q2 itu searah jarum jam ya. Maka di sini ya. Maka di sini Q1 bisa kita cari ini berdasarkan rotasi yang ada pada tabel balok prismatis ya. Ada pada tabel balok prismatis. Nah, kalian nanti lihat tuh di tabel balok prismatisnya tuh sesuaikan dengan kasus yang kita punya kayak gitu. Nah, cara melihatnya adalah kita meninjau. Kita meninjau itu per masing-masing bentangan. Jadi kita tinjau satu bentangan ini dulu. Kemudian misalnya akibat Q1 ya berarti ini ya. Bentangan ini dulu, kemudian Q2 ya akibat bentangan yang ini. Kayak gitu. Makanya di sini dapatlah rotasi rumusnya menggunakan yang rumus nomor 5 ya. Nomor 5 ini. Oke. Nomor 5. Nah, di sini juga sudah saya clipping mesh di sini. Nomor 5 ya. Baik itu untuk Q1 maupun Q2 karena tipenya mirip ya. Mirip ya. Oke. Nah, Q1 kemudian masukin rumusnya untuk apa? Untuk kemudian masukin rumusnya untuk Q1 dan Q2 sehingga memperoleh sehingga memperoleh angka ini. Dapatnya dari mana? Ya dari rumus ini. Jadi kita masukin sesuai angka di situ ya. 400 ya. 400 kali 3. Nah, kayak gini nih. 400 kali 3. 400 ini. 400. Aduh. Kenapa hilang lagi bentar. Nah, ini 400 dikali dengan jarak ya. Kemudian 400 kali 3 dikali dengan jarak, kemudian diper dengan 6 EI itu dapat dari rumus ini ya. Nah, masukin saja sesuai rumusnya sampai ketemu angka ini ya. Angka ini. Untuk turunan kalian sudah paham ya. Nah, kemudian kita sudah punya angka buat Q1 dan Q2.
Kita lanjut tuh. Kita lanjut ke yang berikut. Nah, itu rotasinya. Kita lanjut ke yang berikut. Kita sudah punya nilai untuk Q1 dan Q2. Sekarang kita cari nilai untuk matriks F-nya. Matriks F-nya dapatnya tuh dari sini. Dari nilai-nilai ini. F1, F21, F12, F22. Kayak gitu. Ini matriks Q yang kita tulis ya. Untuk Q1 dan Q2. Nah, sekarang kita lanjut ke matriks F. Aduh. Nah, untuk penjelasannya nanti saya akan buatkan di video yang berbeda. Singkatnya, rumus ini dipakai untuk setiap balok yang memiliki pengaruh akibat reaksi R1 dan R2 dan R seterusnya. Ya. Sekarang kita lanjut dulu ke Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke matriks F ya. Nah, matriks F ini terjadi, nah ini F1, F21, F12, F22. Ini maksudnya adalah F11 ini maksudnya adalah nilai matriks ya per kolom gitu. Jadi kayak baris dan kolom. 12 itu 11 kan berarti matriks baris pertama, kolom pertama. Kemudian baris pertama, kolom kedua. Kemudian baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Kayak gitu ya. Jadinya kayak gitu nanti. Nah, kita lihat nih perhitungannya. Nah, untuk batang AB dan BC itu 12 per 4 kali 3 EI ditambah dengan 8 kali 2 kali 3 EI ya. Kita lanjut tuh. Nanti file PDF-nya saya bagikan ya. Nah, kemudian F21 hanya untuk batang CB. Kita lihat ini F21 hanya untuk batang CB. Jadi ditinjau berdasarkan batangnya. Nanti kayak gini, 12 per 4 kali 3 EI. Ini 4 kali 3 EI. Kemudian 2 kali 3 EI. EI-nya berdasarkan ini ya. Berdasarkan batangnya, modulus elastis inersia batangnya. Kemudian yang untuk batang CB 8 dari jaraknya, kemudian per 2 EI ya. Kemudian F12 juga sama ya, 8 per dengan 2 kali 6 EI kayak gitu. Nah, di sini kita lanjut untuk matriks Q, matriks F sudah. Kemudian sehingga kita dengan operasi matriks menjadi seperti ini ya. Tadi Q, matriks Q tambah matriks F kali matriks R sama dengan 0 ya. Nah, masukin ke rumus matriksnya. Kemudian kalian bisa pakai kalkulator program yang ada di Play Store, atau mungkin punya kalkulator program sendiri. Bisa masukin rumusnya, ikutin aja ini. Nanti kita bisa dipermudah untuk mendapatkan nilai R dan R1 dan R2 ya. Sehingga ini kita dapat nilai R1 dan R2. Nah, ini nilai untuk yang ini untuk nilai momen di B, dan ini untuk nilai momen di C. Oke gitu. Kemudian langkah 4, kita mencari komponen reaksi tumpuan akibat pembanan seperti berikut. Kita masukin tuh komponen untuk reaksi tumpuannya. Di A nya 4
64,3 per 12 sama dengan ini adalah nilai dari nilai ini. Nilai ini 464,3 ya. Itu nilai dari momen di B ya. Masukin ke sini ke A-nya, kita bagi-bagi. Jadi kalian bisa buat SFD berdasarkan cara yang lama yang sebelumnya kayak di AS1, AS2. Atau pakai cara ini bisa. Jadi kita masukin tuh nilainya 464,3 per 12 itu dapatnya dari ini ya, dari jarak ya. Nah, kan ini terhadap titik A. Momen di B itu kan 4. Ini kan momen di B. Momen di B ya. Momen di B dibagi dengan 12 itu jarak ini. Ya. Sehingga dapatlah 38,7. Kemudian lanjut, kita tinjau lagi yang lanjut ada apa? Ada beban ini P1. Ini akibat P1 dikali dengan 9 ya. Dikali dengan 9. Nah, 9 itu yang mana? 9 itu yang ini. Yang ini 9. Kemudian dibagi dengan 12 ya. Dibagi dengan 12 ya. Dibagi dengan 12 itu jarak. Kemudian 300 ya. 300 dikali dengan 3 itu yang ini. Kemudian dibagi dengan 12 kayak gitu. Dapatlah 75, dijumlahkan berarti ini minus dan ini plus, dapatlah 336,3 ya untuk di A-nya. Sekarang di B. B kan ada dua, B kiri sama B kanan. Kita urut tuh. Nah, B terhadap dirinya sendiri, momennya sendiri dia di plus ya. Jadi 464,3 dibagi dengan jaraknya. Nah, jarak yang kiri ini kan B. Ke kirinya ya ini. Nah, ke kirinya B ya, kita tinjau berarti ini kita abaikan ya. Yang area sini kita abaikan dulu. Kita tinjau yang ini aja kayak gitu. Nah, B ke kiri berarti kan terhadap dirinya sendiri dia plus 464 untuk momennya dibagi dengan 12. Terus ini 400. Ini 400. Nah, dikali dengan 3 ya. Dikali dengan 3. Kemudian dibagi dengan 12. Kemudian 300 kali 9. Ini 300 dikali dengan 9 dibagi dengan 12. Dapatlah sekian. Kemudian untuk yang kanannya juga sama ya. Kanannya juga sama. Sekarang terhadap dirinya sendiri dia punya 464,3 ya. Dikali dengan 8. Kemudian ada apa lagi? Ada momen di C yang tadi, angka yang kedua. Angka yang kedua ya. Di C, angka yang kedua. Ini. Yang ini. Yang ini. 104,7. Nah, di C yang 1,7. Nah, 104,7 dibagi dengan 8 gitu sama dengan 31. Ini dapat. Kemudian tinjau lagi dari C ke kiri. Nah, di sini jadinya dia ke arah kiri untuk dilihat dari apa? Dilihat dari C berarti momen yang di B jadinya minus ya. Nah, terhadap dirinya sendiri jadinya positif kayak gitu. Kemudian dibagi dengan jaraknya 8. Sama dijumlah jadi gini. Kemudian C ke kanan. Nah, untuk dirinya sendiri, C sendiri itu positif dibagi dengan 10 ya. Ini C kita tinjau ke kanan ya. Kemudian setengah kali 10 ya. Setengah kali 10 kali 10 itu setengah yang ini. Ini kan ada beban terbagi rata ya. Ini kita jadikan beban terpusat. Kan ini kan 10 ya. Ini kan 10. Nah, 10 ini kita jadikan beban terpusat berarti jaraknya adalah setengah kali 10 kali 10. Jadi bebannya adalah W nya 10 dikali dengan
10 untuk bentangannya, kemudian dikali jaraknya kan setengah. Nah kayak gitu, dapatlah 50 ini. Nah, arahnya positif ya, karena kita sebenarnya lihatnya dari ini dari C ke kanan, dia positif karena dia menimbulkan arah searah jarum jam ya, jadi positif. Begitupun kita hitung untuk yang beban terpusatnya, P3 nya 200 kali 6 tuh, tapi ambil 6 yang sebelahnya, yang B, bukan yang A tapi yang B. Ini kan ada A, ini B. Begitupun yang tadi yang sebelumnya juga A, B, kayak gitu. Ambil yang B, jadi 6 P3 kali B bagi dengan jarak total, kayak gitu. Dapatlah segini. Begitupun D yang kiri, jadi D kita tinjau ke kiri juga dapatnya sama. Ke kiri juga dapatnya sama. Ini dari kita tinjau yang D, untuk satu momennya C itu minus, kemudian untuk setengah kali 10 kali 10 juga dapatnya positif, 200 juga dapatnya positif, kemudian dapat hasilnya sekian, kayak begitu. Kemudian lanjut, tinggal kita gambarkan saja sesuai ini, gambar untuk SFD nya dan BMD nya sesuai dengan data yang kita sudah buat ya. Ini dijadikan data untuk digambarkan SFD dan BMD. Ini 336,3 ini, kemudian turun sejauh sekian, ini naik lagi, ini juga kan ada 400 ya, jadi di sini di sini kan ada 400, gaya 400 ya, sama aja, turun sejauh 400, kemudian tidak ada gaya lagi di sini, kemudian dia turun lagi 300, dapatnya 3,7, tidak ada gaya lagi di sini, sampai di sini ada gaya di B itu sebesar berapa? Ini 44,9, naik sampai 44,9, terus nggak ada gaya lagi, tidak ada gaya lagi, terus naik lagi di sini 108, ini naik sampai 108,5, kemudian ada beban merata, berarti dia gaya turunnya seperti ini ya, kemudian turun sampai 59,5, ini dapatnya dari ini turun 200 ya, 140 ini turun 200, kemudian turun lagi sampai ke ini 119,5, akhirnya dia naik lagi sampai dapat di titik 0. Begitupun BMD nya ya. Untuk penggambaran SFD dan BMD itu sudah kalian dapatkan di mata kuliah yang sebelumnya ya. Oke, sudah didapatkan di kelas sebelumnya ya. Oke. Nah, oke. Saya rasa segitu aja. Nanti untuk untuk filenya nanti saya akan bagikan di MS Team kita ya. Oke. Selamat sore. Jangan lupa berkomentar ya. Seperti biasa, mungkin bisa dengan nama yang masing-masing ya. Mungkin bisa tulis hadir atau apa gitu, silakan. Saya persilahkan dari sekarang. Ya. Sampai 5 menit ke depan. Berarti sampai dengan 20 30 ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Seperti punyanya Carlina
Carlinda Cana. Oke. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, mungkin bisa ketemu saya di kampus gitu. Nanti saya akan bagi filenya, file PDF-nya atau PowerPoint ini saya akan bagi, tapi kalau misalnya ada yang kurang dipahami bisa ketemu saya di kampus ya. Saya sambil cari musik ya. Tiga menit lagi akan saya akhiri. Minggu depan tes ya.
Yang sudah berkomentar silakan keluar. Ya. Selamat malam.